Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali mempelajari ayat-ayat Allah yang akan kita lanjutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 122 dan 123. Allah Ta'ala berfirman, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru, ingatlah, wahai bani Israil, ingatlah nikmati, nikmatku ya, allati, yang an'amtu, telah aku berikan, alaikum, kepadamu, wa anni, dan aku faddaltukum, telah melebihkan kamu, alal alamin, dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Wattaqu, dan takutlah kamu, yauman, pada hari, la tajzi, yang tiada seorang pun, la tajzi nafsun ya, la tajzi nafsun, tiada seorang pun yang bisa menggantikan an nafsin, orang lain, sayan, sedikit pun, wala, dan tidak yukbalu, diterima, qabil ya, tidak diterima, minha, darinya, adlun, tebusan ya, adlun di sini adalah tebusan, wala, dan tidak tanfauha, berguna atasnya, syafa'atun, yaitu syafa'ah, bantuan ya, pertolongan, wala, dan tidak hum, mereka ya, yumsorun, mendapatkan pertolongan ya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima tebusan, wala tanfauha syafa'ah, dan tidak berguna pertolongan, syafa'ah atau bantuan, walahum yunsorun, dan mereka tidak akan ditolong. Nah, ini diulang lagi ya, setelah sebelumnya itu ayatnya hampir sama. Hah? Mana? Lain bohong. Mana? HP anu sakit 8 tahun aya iwan. Kurang tahu itu, wallahu alam. Asli kan? Tapal sama. Can dicek tahu. Can dicek ke infona. Jadi ini ayat diulang lagi ya. Setelah sebelumnya di ayat 47 dan
48 ya. Cuman di 48 itu beda redaksi ya. Kalau 48 wala yu'khadu minha adlun wala hum yunsharun ya. Dari wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadu minha adlun wala hum yunsharun. Tapi hampir sama ya, itu. Hampir sama. Kembali di sini diulang-ulang sebagai dasar peringatan. Kan Al-Quran itu adalah hudal linnas ya, diantaranya dasar peringatan bagi manusia ya. Jadi Al-Quran itu dasar peringatan bagi manusia, karena itu diulang-ulang ya. Maka tidak ada salahnya ketika peringatan itu terus berulang ya, agar mereka semakin ingat gitu ya gitu. Sebagaimana kalau seorang ibu ya, ada sebuah nasihat atau ada sebuah perintah diulang-ulang gitu ya gitu. Diulang-ulang supaya apa? Supaya anaknya ingat gitu ya. Iya, supaya mendengar gitu ya gitu. Jadi peringatan itu ketika diulang itu akan nempel ya. Beda kalau diucapkan cuman sekali ya. Ya mungkin pas itu juga tidak mendengar gitu ya. Atau pas itu juga kadang ya tidak taat ya gitu. Nah, itu pentingnya perintah itu terus berulang-ulang. Maka di ayat ini juga demikian ya. Diulang ayat 47 diulang lagi ya. Di ayat 122. Dan ayat 48 diulang dengan redaksi yang berbeda di ayat 123 ya. Nah, ini untuk menguatkan peringatan terhadap manusia. Dan tentunya tentang tafsirnya dijelaskan dalam beberapa tafsir ya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang kami anugerahkan kepada kalian dan para pendahulu kalian dengan bersyukur kepadaku dan taat kepadaku ya gitu. Jadi dengan syukur dan ta'ah ya, ketaatan. Jadi syukur kepada Allah dan senantiasa perintahnya diresponsif dengan ketaatan. Nah, itulah diantara wujud terhadap nikmat Allah itu bagaimana inqiyatnya ya, kepatuhannya itu bagaimana ya, kesyukuran ya gitu. Maka seseorang kalau sudah dikasih sesuatu ya, tentunya bagusnya dia adalah mensyukurinya ya gitu. Ya. Tidaklah bersyukur kepadaku ya, kata Allah itu ya. Malla yaskurun nas. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, itu juga ada ya di dalam hadis. Termasuk di hadis qudsi, di hadis Nabawi itu ya. Jadi tidaklah bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur pada manusia. Nah, ini ya, gitu. Sehingga tentunya terhadap kebaikan manusia yang mestinya diingat, disyukuri ya. Tidak hanya ucapan terima kasih mungkin ya, tapi bagaimana disyukuri itu dengan tetap melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Kalau syukur kepada Allah, maka tentu ada kepatuhan, ada ketundukan ya
syukur pada manusia enggak ya, cuman sekedar membalas kebaikan ya. Di surah Asy-Syura ya, wa jazaa'u sayyi'atin misluha ya gitu, dengan hal yang kalau keburukan tuh ya tuh. Kalau kebaikan adalah dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik lagi gitu. Nah itu. Jadi bagaimana kesyukuran ya gitu kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah itu ada wujud sujud untuk berserah diri itu ya. Itu kesyukurannya berbeda ya gitu. Sehingga yang namanya manusia tidak patut untuk dituhankan ya gitu. Sebagus-bagusnya dia, sepintar-pintarnya dia, sekuat-kuatnya dia, tidak ada ketuhanan pada sifat diri manusia ya. Hanya pada Allah saja ya sifat ketuhanan itu ya gitu. Hanya tentunya itulah hawa nafsu manusia ya, yang bisa menuhankan sesuatu ya, menuhankan dirinya, menuhankan badannya, menuhankan orang lain, menuhankan hartanya, bahkan menuhankan ilmunya. Nah, itu. Iya. Itulah repot kadang-kadang punya sedikit kabisa apalagi kita merasa skalanya itu takut. Nah, ini sebuah kandungan yang harus kita pahami ya. Jadi bersyukur kepada Allah itu pula juga bersyukur dengan manusia juga ya, dengan kebaikan-kebaikan ya gitu. Maka tentunya tidak patut apalagi kepada saudara kita ketika misalnya ada sebuah gangguan tertentu atau kesalahan tertentu langsung dipandang salah atau divonis kesalahan kecuali sudah ada buktinya gitu ya gitu. Kecuali memang bukti misalnya dia menyimpang, misalnya dia tidak sesuai sunnah dan sebagainya, itu ya udah ada buktinya. Tapi kalau belum terbukti, tidak boleh seseorang itu menghukumi orang itu so tahu gitu ya. Nah, itu kan, atau menghukumi ini salah, dia sudah fitnah dan sebagainya. Kalau belum tahu ya gitu. Harus ada namanya tabayyun ya kalau terhadap saudara kita ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ya. Kalau ada perbuatan atau perkataan dari orang yang fasik gitu ya. Nah, itu terhadap saudara kita misalnya juga ya. Saudara kita begini dan begitu misalnya, kata orang fasik, dia suka berbohong dan sebagainya. Dia orangnya so tahu kata orang fasik gitu ya gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, maka kita harus teliti dulu ya gitu. Cross check dulu ya gitu. Cek dan cek dulu gitu ya gitu. Jangan langsung kita juga ikut memvonis gitu ya gitu. Al-Qur'an juga sudah seperti itu ya, fatabayyanu ya. Iya, fatabayyanu. Jangan kita istilahnya langsung memvonis harus apa yang kita terima, jangan terima mentah-mentah. Nah, gitu. Itulah sangat agungnya dalam masalah. Iya. Begitu. Apalagi tentunya Nabi juga sudah mewanti-wanti ya bahwa darah saudara kita, harta saudara kita itu haram ya gitu. Maka kalau ada kesalahan ya harusnya dikasih uzur dulu ya. Dikasih uzur, lihat dulu apa itu alasannya ya. Barangkali kalau misalnya kita tidak menemukan alasannya, berarti dia punya alasan yang tidak kita ketahui ya itu. Gitu. Jadi justru sangat sensitif ya gitu. Kalau masalah menyalahkan saudara kita ya itu ya. Nabi itu benar-benar mewanti-wanti jangan sampai ada perkataan yang tidak baik terhadap saudara kita ya gitu. Kecuali kalau sudah ada buktinya gitu ya gitu. Nah, itu di situ pula tentunya berita-berita juga tidak langsung diterima gitu ya gitu. Apalagi di share dan sebagainya ya gitu. Kesalahan seseorang saja kan ketika itu adalah kesalahan itu wajib dirahasiakan ya gitu. Tutupi ya. Iya. Tutupi ya.
ya harus ditutupi gitu. Bukan kok kita malah justru kita buka kemana-mana. Nah itu juga termasuk yaskurun nas ya gitu. Dan juga dengan ketaatan ya gitu. Dan Allah pun pada masa itu telah memberikan kelebihan ya atas hamba yang lain pada masa itu ya, tidak pada masa ini ya gitu. Pada masa itu saja Bani Israel dikasih kelebihannya gitu. Banyak kelebihannya itu ya gitu. Maka mengingat kembali atas berbagai nikmat dan peringatan tentang kedengkian untuk memahami tujuan utama dari kisah tersebut ya gitu. Maksudnya bagaimana mengingat-ingat ya, dan tidak boleh ada rasa dengki terhadap saudara kita gitu ya gitu. Ingat terhadap nikmat ya yang diberikan Allah kepada kita dan tidak boleh kita dengki ya terhadap nikmat orang lain. Kemudian 123 dulu ya, sedikit lagi. Di ayat 123 Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin say'a wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah walahum yunsurun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan pun tidak diterima, bantuan juga tidak berguna, dan mereka tidak akan ditolong. Yaitu tentunya takut dengan menjaga diri ya, agar tidak mendapatkan siksa pada hari kiamat. Jadi takwa itu kan tidak hanya kita takut tapi menjaga diri kita ya gitu. Menjaga diri dengan selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya gitu. Pada hari itu tebusan dalam bentuk apapun tidak berguna ya. Ketika seseorang ingin menebus siksanya atau menebus siksa dengan sesuatu ya, nah itu tidak akan berguna ya, itu tidak akan bisa ditebus dengan harta gitu ya, dengan jabatan gitu ya, tidak akan bisa. Dan juga mengisyaratkan bahwa kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada Bani Israel tidak menjamin akan kebaikan mereka di akhirat ya. Jadi kebaikan dunia itu bukan jaminan kebaikan di akhirat ya gitu. Coba saja gitu ya, di akhirat nanti kan nggak ada tebusan, nggak ada pertolongan, nggak ada bantuan, dan nggak akan ditolong apalagi ya gitu. Kalau kita selagi di dunia ya, amalnya ya baru ke sana bisa di kalau kita di sini nggak punya petanya ya kesananya juga kesempatan luar biasa. Kalau ada kesempatan maka Nabi pantas menyalakan waktu sehat dan waktu luang itu, suatu karunia yang sangat agung. Apabila itu dimanfaatkan akan menambah investasi kita nanti di akhirat kan. Kerugian yang sangat besar itu kalau seandainya memang kalau sabda Nabi sudah luar biasa kalau dimaknai sudah. Ini udah sangat agung pisan peringatannya. Nah, di sini juga dikatakan maksudnya juga ada dosa dan pahala itu tidak akan dipindahkan kepada orang lain. Jadi nggak akan ada itu ya. Transfer pahala, transfer dosa nggak akan ada gitu ya gitu. Nggak akan ada di akhirat. Gimana yang telah diusahakan oleh dia sendiri itulah yang akan ini. Jadi sebenarnya ditransfer juga buat mayat dengan bacaan ini dengan bacaan itu, jadi nggak akan ngaruh sebenarnya gitu ya gitu. Kecuali kalau yang itu hadisnya awal itu sebenarnya apabila punya tinggalan anak soleh yang jariah. Nah kecuali kalau emang itu adalah itu, nah itu akan bisa
itu apa? Nyampe ya. Ya, amalnya yaitu anak soleh itu ya diantaranya, kecuali anak soleh itu. Iya. Maka kalau seandainya diadakan bacaan-bacaannya itu ditransfer kan nggak akan. Ya. Karena itu pelajaran dari ayat yaitu mustahil ada tebusan pada hari kiamat dan tidak adanya penolong yang dapat menolong orang yang mati di atas kesyirikan ya catatannya untuk keluar dari neraka. Jadi orang yang syirik itu tidak akan keluar dari neraka ya. Keringanan azab dan untuk siksaan itu terus menerus ya. Tidak ada lebih ringan lagi maksudnya gitu ya gitu. Dan keringanan itu cuman ya sebatas ya kayak Abu Thalib aja gitu paling ya. Tetap aja ya di masa atau di atas kesyirikan itu ya tetap disiksa gitu ya gitu. Tidak ada pertolongan. Nah itu saja dahulu. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.